Halo guys, welcome back to my YouTube Deme channel. Easy go. Jadi guys, kali ini aku bakal buat video sama Bang Sutrisno lagi. Mau tahu ada pertanyaan apa aja, ikutin aku terus ya. Siapa tahu pertanyaan kalian ada di video ini. Manusia itu sebenarnya nggak ada masalah, asal dia bisa meredam masalah. Camkan itu baik-baik. Iya bener Bang. 1, 2, 3, 4. Woi. 1, 2, 3, 4. Apa yang kau tanyakan pada? Boleh ngobrol-ngobrol Bang. Udah itu? Bincang-bincang. Iya bincang-bincang. Ya boleh. Udah pas. Nggak ambil tengah. Bagusnya di mana nih Bang? Angle-nya dia? Di tengah, di sana, apa di mana? Terserah, tergantung feeling kau. Iya. Kan masing-masing punya feeling, gak usah diajar. Oh iya, bener. Bang masih kenal nggak nih sama aku nih? Kenal sih sudah, cuman Ya. kalau untuk dalam, untuk memahami seseorang aku sih tidak. Tapi hanya mengamatimu. Kau itu kerja di mana dan mengapa selalu datang? Aku masih SMA. Terus urusannya bagaimana? Apanya? Masih SMA terus urusannya deket sama saya bagaimana? Pengen ngobrol-ngobrol Bang. Ngobrol apa? Apa ya? Kita ngobrol aja. Dalam nggak ketemu gimana kabar Ya, ngobrol Abang? apa? Kabar Abang gimana? Baik. Aku selalu baik dari dulu sampai sekarang. Oke. Mana yang kurang baik? Iya. Pendengarnya kali yang kurang baik. Waduh. Buat pendengar yang kurang baik, pesan Abang apa Bang? Banyak terima kasih. Karena mereka pasti menjadi orang yang baik. Iya. Kita nggak boleh marah ya Bang? Bukan nggak boleh marah. Awalnya dari keburukan mereka bisa merubah kebaikan. Awalnya kebaikan bisa merubah menjadi kejahatan. Kenapa seperti itu? Karena kadang kala mereka berubah sewaktu-waktu. Karena kehidupan keras, karena banyak sebab dan akibat yang terjadi di lingkungan manusia. Konon katanya banyak ribut di rumah tangga hanya gara-gara harta. Konon katanya banyak harta juga serba salah. Banyak masalah. Manusia tidak mungkin tidak luput dari masalah. Jadi pintar-pintarlah kau menyelesaikan masalah. Orang yang cerdas bisa netralkan masalah. Sedangkan orang yang bodoh selalu meninggalkan masalah. Tapi tatkala mereka pasti mengerti. Bukan kala mereka tidak bertanggung jawab, tapi dia mencari benang kusut itu supaya terkulai dan bisa jalan seperti hari demi waktu. Kadang-kala mereka melupakan waktu, hanya mencari uang semata. Kadang-kadang kala mereka lupa dan lalai akibat banyak dosa dan mereka bertobat di sini. Kadang-kala mereka menyusul orang tua yang sudah tiada. Sedih aku melihatnya. Iya Bang, benar Bang. Berarti kalau ada orang jahat nggak usah diladenin ya Bang? Bukan gak usah diladenin. Gimana? Ambil sikap, ambil sigap. Kenapa kau bisa jadi seperti ini? Apa yang terjadi kepada dirimu? Tanyakan mengapa kau bisa berbuat yang buruk. Pasti ada sebab. Entah dari orang tua, entah dari kawan, entah dari sahabat, entah dari siapapun. Kita nggak bisa fokus itu orang bermasalah. Justru orang yang bermasalah itu gara-gara ada sesuatu. Mustahil manusia itu bermasalah. Saya bilang, saya cap, manusia itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang bikin masalah itu manusia yang kurang paham dengan pendapat ilmu pengetahuan. Itu aja yang saya tahu. Oh jadi malah Manusia itu hidup di alam dunia nggak ada masalah. Kalau saya bilang, asal dia bisa meredam masalah. Manusia itu sebenarnya nggak ada masalah, asal dia bisa meredam masalah. Camkan itu baik-baik. Iya benar Bang. Kalau kita mengikhlaskan sesuatu tuh sebenarnya gimana sih Bang? Cara Ya, mengikhlaskan sesuatu itu- sesuatu kayak pekerjaan, Pekerjaan. atau apa direbut orang atau apa gitu. Itu bukannya direbut orang. Persaingan hidup. Oh persaingan hidup. Jadi orang yang melalui persaingan hidup harus jaga jarak aman. Setiap manusia harus bersaing untuk mencari sesuap nasi. Tapi persaingan hidup, jagalah diri, jaga dan hati-hati, tetap waspada.
Kadang kala saudara menjadi musuh, kadang musuh menjadi sahabat. Kadang kala kawan jadi musuh, kadang kala mereka jadi sahabat. Hidup cuma dibolak-balik. Bagaimana kalian bisa menetralkan? Bagaimana kalian bisa berpikir secara positif? Itu yang aku beri tanggapan kepada kalian semua. Berarti kalau orang jahat dah tanggepin dengan ikhlas aja ya Bang ya? Bukan masalah ikhlas. Gimana Bang? Kenapa kalian bisa jahat dan mengapa kalian bisa jahat? Itu bukan ditanggapin aja, seharusnya ditangkap. Oh, harusnya ditangkap Bang? Ya, ditangkap. Diproses dengan cara hukum. Okay. Harus mengikuti cara-cara hukum yang di King Raja Gotri. Aku ini bagian prajurit, mereka harus tanggung jawab dari pihak prajurit. Kalau mereka tidak bertanggung jawab dari pihak prajurit, nanti masyarakat akan brutal, akan membunuh golongan mereka. Lihatlah mereka, masyarakat sudah muak, sudah nggak ada martabat Polri, sudah nggak ada martabat TNI, sudah nggak ada martabat pemerintahan. Mereka, masyarakat juga ikut berkhianat. Siapa yang benar, siapa yang salah kalau begitu? Yang salah karena mereka bersaing hidup. Oke. Kalau bersaing juga harus yang baik ya Bang ya, nggak boleh saling jahat gitu bersaingnya. Itu mah urusan pribadi masing-masing. Kadang-kadang kala manusia itu punya pribadi buruk, punya pribadi baik, tergantung dari watak dan sifat dikala mereka masih usia masih di bawah umur. Makanya kalian kalau punya adik-adik dijaga baik-baik. Kadang-kala mereka tidak tanggung jawab dari Komnas HAM apa yang mereka mainkan hukum. Komnas HAM adalah hak asasi manusia, perlindungan tentang anak-anak yang harus diberi nafkah dengan cara baik. Sedangkan mereka hanya mencari keuntungan. Macam mana orang tua yang baik? Orang tua yang baik harus bisa mendidik anaknya dengan cara yang baik. Sedangkan orang tua yang zalim selalu mencari keuntungan. Itu namanya bukan orang tua yang baik. Banyak di luar sana, banyak di Jakarta, banyak di Bekasi, hanya menguntungkan dari anak. Nah, itu wajib ditangkap karena mereka tidak ikhlas mempunyai keturunan cucu atau anak. Itu wajib ditangkap. Warga Bekasi harus tanggung jawab. Kenapa mereka kerja demi si buah hati atau mencari keuntungan? Mereka telah beda pendapat, hanya mencari keuntungan, hanya ingin enak sendiri. Itu pihak orang tua banyak bersalah kepada anaknya. Ya, seperti seorang guru, ya, kerja tanpa batas, kerja tanpa waktu untuk anak orang lain. Saking sayangnya dedikasi kepada anak wali murid. Tak apa yang terjadi, seorang bapak dan ibu yang selalu mencari keuntungan. Itu yang terjadi di masyarakat. Benar atau tidak bisa aku jelaskan. Itulah riwayat masyarakat. Kenapa mereka bisa terjadi seperti itu? Karena mereka salah pemikiran. Karena mereka hanya menguntungkan diri pribadi mereka. Karena mereka hanya individualisme. Karena mereka adalah golong-golongan bekas-bekas orang-orang penjahat. Itu menurut aku. Kalau orang yang baik, pasti mereka kerja mati-matian demi si buah hati, demi seorang cucu. Itu yang aku berikan kepada mereka, agar mereka dengar apa yang aku berikan kepada mereka. Mudah-mudahan dari ocehan saya bisa diterima. Ada yang menerima, ada yang komplain, itu nggak jadi masalah. Yang penting kalian tidak kontra fisik. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.